Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tirto, perkenalkan saya Askar ingin berbagi informasi terkait inovasi pelayanan di UPTD Puskesmas Karanganyar. UPTD Puskesmas Karanganyar merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama non-rawat inap. Namun perlu diketahui bahwa semua pelayanan kesehatan non-rawat inap harus memiliki pelayanan gawat darurat. Di UPTD Puskesmas Karanganyar menciptakan inovasi baru yaitu relawan emas. Apa sih relawan emas itu? Relawan emas adalah suatu inovasi tentang alur pelayanan gawat darurat dengan sistem triase. Ayo Sobat Tirto, ada yang tahu nggak nih apa itu triase? Triase berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari kata trier, berarti pemilahan. Dalam pelayanan gawat darurat, triase dibagi menjadi beberapa warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Kategori warna merah adalah untuk pasien-pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa, di mana pasien yang datang dengan keluhan, gangguan nafas, perdarahan hebat, shock, dan lain sebagainya yang membutuhkan pertolongan. Pasien dengan kategori warna kuning merupakan pasien-pasien yang tidak mengancam nyawa, namun dapat mengakibatkan cedera jika tidak ditangani. Pasien dengan label warna kuning biasanya ialah pasien-pasien yang mengalami kecelakaan, fraktur, atau adanya luka robek. Pasien dengan kategori warna hijau adalah pasien-pasien yang dapat berjalan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Pasien ini memiliki kesadaran penuh. Berikut adalah simulasi pelayanan gawat darurat di UPTD Puskesmas Karanganyar dengan sistem triase. Pasien dengan keluhan nyeri dada merupakan pasien kategori warna merah. Pasien datang diterima oleh customer service lalu diantarkan ke ruang pelayanan gawat darurat untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dan perawat. Perawat di ruang pelayanan gawat darurat menerima pasien dan menanganinya dengan waktu kurang dari 5 menit. Pasien diposisikan dengan nyaman, lalu memasang selimut untuk menjaga privasi pasien. Kemudian, perawat melakukan kajian awal dengan melakukan wawancara kepada keluarga. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien meliputi airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Kemudian, perawat melaporkan hasil kajian awal kepada dokter. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien dengan melakukan tensi. Pemeriksaan penunjang dilakukan oleh perawat atas perintah dokter. Pasien dengan kondisi nyeri dada biasanya dilakukan pemeriksaan EKG yang berfungsi untuk mengetahui adanya kelainan pada ritme jantung. Perawat melakukan konsultasi kepada dokter terkait hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan. Jika hasil pemeriksaan penunjang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dokter mengadviskan untuk rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Dokter menyuruh perawat untuk memanggil keluarga pasien dan juga melakukan proses rujukan melalui sisru. Dokter melakukan edukasi kepada keluarga pasien bahwa kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut. Setelah melakukan edukasi kepada keluarga pasien, dokter mempersiapkan berkas-berkas yang harus dibawa untuk rujuk dan juga mengadviskan perawat untuk melakukan stabilisasi rujukan untuk pasien agar kondisi pasien stabil saat melakukan proses rujuk. Pasien-pasien post-KLL atau kecelakaan merupakan pasien dengan kategori warna kuning. Pasien datang lalu diantarkan oleh customer service ke ruang pelayanan gawat darurat. Di ruang pelayanan gawat darurat, pasien ditangani kurang dari 5 menit dan diposisikan dengan nyaman.
Perawat melakukan kajian awal, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan juga pemeriksaan fisik mulai dari kepala hingga kaki yang bertujuan untuk mengetahui adanya cedera yang lebih parah atau adanya fraktur. Setelah dipastikan bahwa tidak ada fraktur pada pasien, maka perawat akan mengkonsultasikan kondisi pasien kepada dokter. Dokter datang untuk memeriksa airway, breathing, circulation, disability, and exposure pasien. Dokter menjelaskan kepada pasien akan dilakukan hecting pada luka robek. Sebelum melakukan tindakan, perawat memindahkan inform consent kepada keluarga sebagai bukti bahwa keluarga dan pasien menyetujui tindakan yang akan. Perawat menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk hecting, kemudian mendekatkannya kepada pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat menggunakan alat pelindung diri berupa gaun, handscoon, dan juga menyiapkan alat-alat untuk bius. Sebelum melakukan hecting, perawat melakukan bius lokal pada area luka. Kemudian, perawat juga memonitor efek dari bius yang dilakukan. Saat bius dimonitor masih bereaksi, perawat melakukan hecting. Setelah hecting selesai, perawat melakukan balut luka menggunakan kasa dan juga Hepavik. Setelah pasien ditangani dan dapat mengambil obat, pasien dipulangkan tanpa harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Pasien yang datang sendiri tanpa diantar oleh keluarga merupakan kategori pasien warna hijau. Pasien menuju ke customer service untuk mengambil nomor antrian, lalu menunggu antrian di depan loket pendaftaran. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien menuju ke loket pendaftaran untuk melakukan pendaftaran. Saat melakukan pendaftaran, pasien dijelaskan akan hak dan kewajibannya sebagai pasien. Setelah memahami hak dan kewajiban pasien, pasien menandatangani general consent yang telah dijelaskan oleh petugas loket. Kemudian, petugas loket mengarahkan pasien untuk menuju ruang pemeriksaan umum. Di ruang pemeriksaan umum, perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, anamnesa pasien, pemeriksaan fisik, lalu menegakkan diagnosa keperawatan. Setelah selesai melakukannya, perawat mengarahkan pasien ke dokter untuk diperiksa. Ya, alamatnya mana? Karanganyar. Oke, RT 2, RW 2 bener. Oke. Nah, sampai ini kenapa ya ada keluhan kakak? Ini Bu, perutnya rasanya sakit. Oke. Sama muntah Bu kakak. Sebelah mana yang sakit? Sini Bu. Perut sakit. Sebelah mana? Kanan Bu. Jauh, sebelah sini ya. Sudah berapa hari Mbak? 2 hari. Ada tadi 1 kali ya. 1 kali. Kemudian buang air besarnya gimana? Cair Bu. Jadi cair dari tadi subuh sampai sekarang berapa kali? Baru sekali Bu. Baru 1 kali. Baru hari ini ya? Iya. Nah, 1 kali ini. Kita periksa ya di ruangan sebentar. Di ruangan sebentar ya. Kak tolong. Saya periksa ya. Agak mules ya ini ya. Oke. Nah, nanti makannya dijaga aja ya. Yang merangsang pencernaan, pedes, kecut, dihindari dulu ya. Nanti obatnya diminum sesuai dosis yang disarankan. Ya. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien dapat mengambil obat dan pulang tanpa harus dirujuk. Sekian simulasi pelayanan gawat darurat di UPTD Puskesmas Karanganyar dengan sistem triase. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat.